Assalamualaikum Sobat Football United. Bismillah. Ngopi malam-malam, bukan kopi hitam tapi ya kopi campur. Gua ingin membahas terkait dengan ada kabar yang disebutkan kalau Manchester United ini dan ini juga diangkat di video terbaru dari Fabrizio Romano ya, bagaimana ada rumor kabar kalau Manchester United akan melakukan swap deal nih dengan Borussia Dortmund. Swap deal artinya bertukar pemain ya, yaitu adalah Jadon Sancho dengan seorang Doniel Malen, pemain Belanda, pemain penyerang asal Belanda yang juga bermain di Borussia Dortmund. Fabrizio Romano mengatakan kalau Doniel Malen tentu saja ada di daftar pemain yang memang diperhatikan oleh Manchester United, karena Manchester United disebutkan oleh Fabrizio Romano mengincar dua posisi ya, yaitu adalah center back dan juga posisi penyerang. Apakah ini akan terjadi musim dingin nanti? Masih belum pasti, masih sangat menunggu proses masuknya Ineos ke Manchester United, lalu juga struktur-struktur yang pastinya akan berubah dan memiliki keputusan ya, artinya pembuat keputusan terkait dengan transfer di Manchester United. Nah, menarik juga, akankah Borussia Dortmund menarik kembali Jadon Sancho dan mengambil Doniel Malen bagi Manchester United, pemain yang memiliki agensi yang sama dengan Erik ten Hag. Ini juga menarik, agensinya adalah SEG. Apakah ini merupakan pintu bagi masuknya Doniel Malen? Sekali lagi Fabrizio Romano mengatakan belum ada pembicaraan ataupun diskusi yang lebih jauh, belum ada kontak resmi antara Manchester United dengan Borussia Dortmund. Hari ini gue baca di salah satu harian atau surat kabar di Belanda ya, AD, kabar ini sudah informasi ini sudah diberitakan. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak mungkin, walaupun kepastiannya belum 100%. Fabrizio Romano juga menyinggung kalau Manchester United tetap memiliki juga pemain-pemain lain ya, terutama untuk posisi penyerang ini. Bukan hanya Doniel Malen, tapi juga Serhou Guirassy, pemain yang saat ini menjadi runner-up top skor di Bundesliga bersama dengan VfB Stuttgart. Lalu tentu saja juga ada nama seorang Timo Werner yang juga diperhatikan oleh Manchester United. Nah, bagaimana gue melihat terkait dengan Doniel Malen? Dari posisi dulu, dari heatmaps di tim nasional Belanda, Doniel Malen juga menjadi anggota skuad mengantarkan tim nasional Belanda ya, skuad oranye ini ke Piala Eropa untuk tahun depan. Dan di kualifikasi dia banyak bermain di sektor depan, bagian kanan dan juga kiri. Jadi kanan dan juga kiri ya. Ketika dia bermain di salah satu musim yang fantastis di PSV Eindhoven, dia bermain di lini depan dengan konsentrasi lebih ke sebelah kiri. Nah, ini juga menarik. Dan musim lalu ya, musim ini masih berjalan, masih awal menurut gua, menuju tengah ya kan. Kalau gua lihat musim lalu, Doniel Malen ini sama seperti di tim nasional Belanda, dia juga banyak bermain di sektor serang, utamanya kanan dan juga kiri. Pemain ini memiliki dribbling dan juga finishing yang bagus, ini menurut WhoScored ya. Defensive kontribusi ini merupakan faktor lemahnya. Dan yang menarik juga bagaimana pemain ini berusia 24 tahun, menurut Transfermarkt harganya atau valuasi ada di 35 juta. Mungkin gua nggak tahu ya kan, Jadon Sancho ketika datang ke Manchester United harga sekitar 80-an juta, dan mungkin valuasinya sudah jatuh pastinya dengan kejadian ya pertikaian, mungkin gue bisa bilang demikian, dengan Erik ten Hag. Dia tidak banyak bermain musim ini, bahkan dari musim lalu sebenarnya, sehingga bukan tidak mungkin valuasinya sudah mendekati valuasi dari Doniel Malen itu sendiri. Dan apakah Doniel Malen ini merupakan striker yang dengan kemampuan mencetak gol yang bagus? Kalau gue melihat di PSV Eindhoven selama 3 musim berurut dia golnya 2 digit, tapi di Borussia Dortmund dia cukup sering bermain,
torehan golnya juga lumayan walaupun tidak semengkilap ketika di PSV Eindhoven. Dan gua melihat Donyell Malen ini kalau lihat dari posisi ya, nampaknya dia memang bisa dijadikan pengganti dari seorang Jadon Sancho yang memang konsentrasi posisi dari Jadon Sancho ini kan sebenarnya ada di sayap. Ketika dia datang di plot sebenarnya kalau dari wawancara Ole Gunnar Solskjaer di sebelah kanan kan. Gitu pun juga posisi yang dimainkan di Borussia Dortmund. Tapi anehnya ketika dia datang ke Manchester United dia justru lebih minta untuk dimainkan di kiri. Dimana pada saat itu proyeksinya untuk seorang Marcus Rashford itu kan dikatakan oleh Ole Gunnar Solskjaer sehingga ini memberikan tantangan bagi Ole pada saat itu. Nah, Donyell Malen ini memiliki kemampuan yang bagus kalau gue lihat tadi gue sudah perlihatkan bagaimana dia bisa bermain di kanan maupun di kiri. Dan menariknya menurut Fabrizio Romano, informasinya Donyell Malen ini ingin mencoba posisi yang baru di lini depan yaitu adalah sebagai center forward, sebagai penyerang tengah. Nah, dari situ gue menilai dia sangat mungkin punya peluang juga ya, sama seperti Girassi, sama seperti Timo Werner untuk didatangkan oleh manajemen Manchester United. Karena manajemen Manchester United menurut gue butuh pemain seperti ini nih, pemain yang bukan pemain yang levelnya sangat premium banget ya, tapi pemain yang memiliki ketersediaan, memiliki kemampuan yang bagus. Sudah dibuktikan dia memiliki pengalaman yang dalam yang artinya bersama dengan PSV Eindhoven, dengan Borussia Dortmund, dengan tim nasional Belanda. Timo Werner pun juga demikian, pemain yang berpengalaman. Girassi pun juga iya. Walaupun ya Girassi khusus untuk Girassi walaupun dia merupakan runner up saat ini sementara top skor di Bundesliga, tapi dia bukan atau belum ya memiliki nama yang terlampau besar di Eropa. Kenapa gue menilai profil dari 3 pemain ini cocok untuk ya menempati posisi center forward di Manchester United, penyerang tengah? Lagi-lagi sudah ada Rasmus Højlund, pemain muda ya yang didatangkan dengan investasi harga yang mahal dan memang diproyeksikan kan kalau menurut gue Rasmus Højlund inilah yang akan menjadi bomber Manchester United di masa depan. Yes, masa depan bukan sekarang. Sekarang ini masih untuk memberikan perkembangan, memberikan pengalaman, dibangun dulu. Ini bisa dilihat bagaimana Erik ten Hag juga tidak selalu memberikan menit bermain yang terlampau tinggi bagi Rasmus Højlund. Selalu diberikan porsi yang sesuai. Karena ya ada elemen proteksi, dilindungi menurut gue. Manchester United tidak memiliki pilihan yang banyak juga kan untuk lini depan. Artinya kalau memang mendatangkan satu pemain, ini pemain yang bukan dalam tanda kutip akan mematikan Rasmus Højlund. Tidak, tapi justru akan membantu Rasmus Højlund. Karena sekali lagi, proyeksinya, skenario-nya Rasmus Højlund inilah yang akan menjadi pemain depan selanjutnya di Manchester United. Sehingga pemain-pemain seperti Donyell Malen ya kan yang berusia juga berapa? 24 tahun, 25 tahun. Girassi pun juga demikian ataupun Timo Werner. Menurut gue ini merupakan profil yang cocok. Tinggal sekarang bagaimana atribut-atribut lainnya saja ini disesuaikan di Manchester United. Termasuk juga hal administratif ya kan, terkait dengan finansial, hal demikian sih menurut gue. Pertanyaan selanjutnya mungkin kapan akan didatangkan. Gue tahu sekali lagi Sobat Football United ini tidak happy dengan situasi Anthony Martial. Yes, gue pun juga demikian. Tapi bagaimana situasi dengan Anthony Martial ini juga cukup menarik ya. Gue gak yakin Manchester United akan melepas pemain ini di bulan Januari, jujur saja. Karena tantangannya berat. Akan lebih untuk ke Jadon Sancho. Dan kalau melihat Jadon Sancho nampaknya akan lepas di bulan Januari, dari sisi situ, di sisi lain nampaknya juga ada kemungkinan ya pemain depan baru ini datang ke Manchester United. Karena secara mungkin dari sisi manajer pasti akan mengatakan ke manajemen, ya gue kehilangan satu pemain, gue butuh satu pemain baru lagi untuk datang. Hanya saja faktor-faktor lain seperti kayak financial fair play, perimbangan situasi finansial ya terkait dengan kegiatan bursa transfer ini kan juga harus diperhatikan oleh manajemen dalam membuat keputusan. Menarik untuk dilihat ya, akankah ada pemain baru datang lini depan di Manchester United. Kan kalaupun datang,
seandainya memang datang ya, artinya Jadon Sancho lepas, lalu ada pemain baru yang datang, besar kemungkinan Manchester United akan memiliki 3 pemain depan. Artinya apa? Sekali lagi gue sampaikan perkiraan secara ringan amatiran, gue tidak melihat Anthony Martial akan lepas di bulan Januari ini. Paling cepat dia akan lepas di musim panas nanti. Tapi Manchester United memiliki 3 pemain depan striker mulai musim dingin ini bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Gue harapkan juga demikian, tapi kita lihat akan seperti apa. Terima kasih sudah menyaksikan bagaimana Mursobat Football United. Doniel Malen, yes or no ke Manchester United, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.